berjumpa kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat ketiga dalam kuartal ini berjudul Latar Belakang Pembukaan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Pekan ini kita kembali ke awal Injil Yohanes di mana dia menjelaskan arah tulisannya yang diilhami oleh Roh Kudus. Para penulis Perjanjian Baru sering mengungkapkan tema besar di awal tulisan mereka, dan tema utama Yohanes adalah kebenaran Yesus sebagai Mesias sudah ada bahkan sebelum penciptaan dunia. Tema-tema besar dalam Injil Yohanes terus dikembangkan dan terhubung dengan peristiwa kehidupan Yesus di bumi. Pelajaran kita pekan ini fokus pada bagian pembukaan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 yang merangkum tema utama Injil Yohanes. Injil Yohanes dibuka dengan pernyataan luar biasa tentang Yesus sebagai firman. Menyinggung kisah penciptaan, Yohanes menunjukkan bahwa keberadaan Yesus kekal. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia ada di pangkuan Bapa, menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa sangat dekat. Kemudian firman itu adalah Allah. Bagaimana firman dapat bersama-sama dengan Allah dan pada saat yang sama adalah Allah? Mari lihat konteksnya dalam bahasa Yunani. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Istilah Allah memiliki kata sandang atau menunjuk kepada individu tertentu, yaitu Bapa. Pada bagian dan firman itu adalah Allah, istilah Allah tidak memiliki kata sandang yang dalam konteks ini menunjukkan pada karakteristik keilahian. Jadi, Yesus adalah Allah, bukan Bapa, tetapi ia tetaplah anak Allah yang ilahi, pribadi kedua dari kealahan. Pemahaman tentang keilahian Yesus penting dalam teologi Kristen karena jika Yesus hanya makhluk ciptaan, maka kita kehilangan dasar keyakinan akan keselamatan. Yohanes memulai Injilnya bukan dengan nama Yesus atau Mesias, tetapi dengan istilah logos yang dalam bahasa Yunani berarti firman, sabda, atau buah pikiran. Yohanes menyatakan bahwa logos bukanlah konsep halus yang abstrak dan melayang-layang di antara langit dan bumi. Logos adalah pribadi, Yesus Kristus, firman yang telah bersama Allah sejak awal dan adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Kata Yunani yang mendasari kata yang diterjemahkan diam berarti mendirikan tenda. Di sini Yohanes menyinggung Keluaran 25 ayat 8 di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membuat tempat kudus, struktur kemah agar dia dapat tinggal di tengah-tengah mereka. Dengan cara yang sama, Yesus, anak Allah yang ilahi, masuk ke dalam daging manusia, menyelubungi kemuliaannya sehingga orang-orang dapat berhubungan dengannya. Yohanes 1 ayat 9-13 menggambarkan kenyataan pahit bahwa meskipun Yesus adalah terang yang sejati, tidak semua orang menerimanya. Tema Injil Yohanes dan hubungan antara pembukaan dan kesimpulan Injil Yohanes adalah respons manusia, mendengarkan atau tidak mendengarkan firman. Tujuan menyeluruhi Injil Yohanes terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 31, agar manusia diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam Injil Yohanes, manusia tampaknya dibagi menjadi dua kelompok, yang percaya Yesus sebagai Mesias dan yang menolak untuk percaya. Kata percaya muncul 98 kali dalam Injil Yohanes dalam bentuk kata kerja. Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya konsep, tetapi sesuatu yang aktif dan nyata dalam kehidupan. Menjadi pengikut Kristus berarti bukan hanya percaya, tetapi bagaimana iman itu menjadi tindakan nyata dalam kehidupan kita. Salib dari sisi manusiawi melambangkan penghinaan dan sisi gelap dari salib yang secara khusus disajikan dalam Matius dan Markus. Sementara salib dari sisi ilahi melambangkan kemuliaan dan sisi kemuliaan salib secara khusus ditampilkan dalam Lukas dan Yohanes sebagai simbol pengorbanan dan kasih yang sempurna, di mana Yesus menunjukkan kemuliaan Allah kepada dunia. Pertentangan ini memperlihatkan bagaimana rencana keselamatan Allah melibatkan sisi manusiawi dan sisi ilahi, dan mengingatkan kita betapa besar dosa itu jika Allah sendiri harus mati untuk menebusnya. Kasih dan pengorbanan Kristus tidak dapat dipahami dengan pemahaman manusia yang terbatas. Namun, ketika kita, manusia yang berdosa melihat ini, hati kita dilembutkan, pikiran kita terjamah dan timbul penyesalan dalam jiwa dan menimbulkan keinginan yang tulus untuk melakukan yang benar. Ketika Kristus menarik kita untuk memandang salibnya, untuk melihat Dia yang telah ditikam oleh dosa-dosa kita, hukum akan kembali tertanam ke dalam hati nurani kita, manusia yang berdosa. Sekian program Sekolah Sahabat 5 Menit kita hari ini. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat dan jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.